Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya beserta kelompok saya, yaitu Virus Arya Ripal Rakian, akan membawa presentasi IPS yang ditugaskan kepada kami sebagai tugas praktek yang bertemakan peristiwa 10 November di Surabaya. Oke, dimulai dari pendahuluan. Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya merupakan salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia yang dikenal sebagai peristiwa pertempuran 10 November atau peristiwa Hari Pahlawan. Peristiwa ini terjadi pada fase awal perang kemerdekaan Indonesia melawan Belanda yang secara resmi dimulai setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Berikut adalah penjelasan rinci tentang peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Latar belakang. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda berusaha untuk merebut kembali kendali atas wilayah jajahan kolonialnya, termasuk Indonesia. Surabaya, sebagai kota terbesar kedua di Indonesia pada saat itu, menjadi salah satu pusat perlawanan terhadap upaya penjajahan kembali Belanda. Kedatangan sekutu. Pasukan sekutu Inggris yang dipimpin oleh Brigjen Malaby tiba di Surabaya pada Oktober 1945 dengan misi untuk menduduki kota tersebut dan menjaga ketertiban setelah kekacauan pasca kemerdekaan. 3. Konflik antara suku dan pihak Indonesia. Bermula dari tembakan gencar pasukan Inggris, pemuda juga membalas dengan serentetan tembakan yang tak kalah gencarnya. Kejadian ini menyebabkan Brigjen Malaby tewas. Tentu ini membuat Inggris marah. Atas terbunuhnya Brigjen Malaby, Letjen Christison menuduh aksi pembunuhan yang dilakukan oleh rakyat Surabaya. Namun Kontak Wiro Indonesia menyatakan bahwa kematian Malaby akibat kecelakaan. Pihak Inggris kecewa lalu mendatangkan pasukan Bari yang dipimpin Majen E.C. Mansur. Konflik antara suku dan pihak Indonesia memuncak pada 10 November 1945 ketika peristiwa pertempuran pecah di kota Surabaya. 4. Pertempuran sengit. Pertempuran di Surabaya berlangsung sangat sengit dan berdarah. Pasukan Indonesia yang terdiri dari tentara reguler, milisi, dan warga sipil bersenjatakan seadanya melawan pasukan sekutu yang lebih terlatih dan bersenjata lengkap. Pertempuran itu berlangsung di berbagai bagian kota dengan pertempuran jalan dan serangan gerilya dan intens. 5. Korban jiwa dan kerusakan. Pertempuran tersebut menyebabkan korban jiwa dan kerusakan yang besar di antara kedua belah pihak serta warga sipil yang tidak terlibat. Meskipun jumlah pastinya sulit ditentukan, tetapi perkiraan menunjukkan bahwa ratusan hingga ribuan orang tewas selama peristiwa ini. 6. Pertempuran berakhir. Pertempuran terus berlanjut hingga beberapa minggu setelahnya dengan berbagai serangan dan kontak senjata. Akhirnya setelah 3 minggu lamanya, perang yang terjadi di Surabaya ini berakhir. Hancurnya kota Surabaya dan korban jiwa yang mencapai ribuan orang. 7. Dampak dan arti penting. Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya merupakan salah satu momen paling penting dalam perjuangan Indonesia merebut kemerdekaannya dari penjajahan. Peristiwa ini juga menegaskan tekad dan semangat perlawanan rakyat Indonesia terhadap upaya penjajahan kembali serta menunjukkan harga yang harus dibayar dalam perjuangan tersebut. Peristiwa ini kemudian diabadikan sebagai salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia dan menjadi bagian dari narasi nasional tentang perjuangan kemerdekaan. Pertempuran 10 November adalah simbol perlawanan dan semangat kemerdekaan Indonesia terhadap penjajahan. Hari itu diakui sebagai Hari Pahlawan, mengingatkan akan pengorbanan para pejuang. Peristiwa ini menyatukan bangsa dan mengajarkan pentingnya persatuan dan semangat perjuangan bagi generasi yang mendatang.